Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya Gary Firmansyah. Hari ini kita akan membahas mengenai topik dalam IT governance, khususnya modul 8. Dalam modul 8 ini kita akan membahas mengenai tool and technology to manage the IT governance infrastructure. Jadi pada saat kita membahas IT governance, kita tidak serta-merta hanya berkutat dengan tata kelola, prosedur dan segala macam, tapi kita juga mulai berkenalan dengan infrastruktur baru dan bagaimana peran IT governance tadi di dalam infrastruktur tersebut. Jadi kita akan bertemu dengan di sini cloud computing dan virtualization. Saudara-saudara mudah-mudahan kenal mengenai cloud computing ya. Jadi kenapa cloud computing itu menjadi bahan pertimbangan dalam IT governance ini? Karena saat sekarang ya di tahun 2020 ini cloud computing menjadi sebuah tren tren teknologi yang dimanfaatkan untuk sebuah enterprise. Jadi beberapa keuntungan dari pemanfaatan cloud computing sendiri, pertama, reduce infrastructure cost due to centralize. Jadi daripada kita menyiapkan infrastruktur besar yang centralized, kita bisa memanfaatkan cloud computing tadi. Kedua, increase peak load capacity. Jadi pada saat sistem itu mendapatkan request yang sangat besar, dengan adanya cloud computing itu bisa terdistribusi. Kalau dulu untuk mengantisipasi hal tersebut kita menggunakan load balancer, tapi ternyata tidak efektif juga karena kita tidak tahu kapan itu kita perlu load balancer, kapan harus tidak membutuhkan, sehingga investasi yang kita siapkan menjadi sangat sia-sia. Yang ketiga adalah consistent system performance in monitoring by provider of service. Jadi kita bisa memantau secara terus-menerus performance dari sistem kita tadi. Yang keempat, application IT services resilient. Ini contoh gambar dari cloud computing tadi. Jadi cloud computing konsep ini contohnya kita memiliki sebuah data, kemudian kita bisa distribusikan data tadi ada di Google, di Tahu, di Zoho, Salesforce, Microsoft, Backspace, Arcon. Jadi dengan adanya data ataupun sistem tadi terbagi-bagi, begitu ada request bisa secara cepat direspon. Karena apa? Karena sebuah sistem itu tidak harus mendapat beban yang tinggi. Sedangkan jadi gini, sederhananya pada saat kita mempunyai data center, kadang data center itu menjadi data center utama, semua orang akses ke situ sehingga data center itu down. Oleh karena itu pada saat kita kirim ke cloud itu akan berusaha mendistribusikan baik data maupun proses, sehingga pada saat ada request tadi sistem dapat secara cepat memberikan respon, sehingga user kadang tidak tahu data dia ada di blok mana ataupun proses dia ada di blok mana gitu. Yang penting di sini user akan mendapatkan benefit bahwa respon time dan availability-nya lebih tinggi. Kemudian impact-nya adalah adanya transparansi, privacy, compliance, transborder certification. Itu menjadi hal-hal yang hal kunci atau hal kunci pada saat kita menggunakan cloud. Jadi IT governance tersebut harus memastikan akan transparansi dari pemanfaatan cloud, privacy, compliance, transborder, dan certification-nya. Kemudian hal lain yang perlu kita ketahui ini mengenai virtualisasi. Jadi teman-teman sudah tahu mengenai virtualisasi. Virtualisasi adalah sebuah konsep di mana pemanfaatan baik platform
storage, server, operating system, network, sama application itu dibuat secara virtual. Jadi pada saat kita request misalnya sebuah server dengan i7 dengan kapasitas 10 giga misalnya, maka secara virtual kita bisa simulasikan perangkat tersebut dan kita bisa memanfaatkan perangkat tadi. Itu namanya virtualisasi. Bahkan kita membutuhkan storage misalnya 10 tera, ya kita bisa disiapkan secara virtual, kita seakan-akan mempunyai storage sebesar 10 tera tadi. Kemudian juga untuk level operating system bisa disiapkan virtualisasinya. Jadi seakan-akan kita punya perangkat yang terinstall dengan operating system tertentu. Juga ada virtualisasi network dan application virtualization. Nah, hal-hal itulah yang harus kita perhatikan pada saat kita jadi IT governance virtualization security issue itu perlu kita perhatikan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.